semua, ketemu lagi dengan Miss Hafsah. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dengan subtema 3 ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai muatan IPA dan SPDP. Ananda hebat, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu sifat bunyi yaitu dapat merambat. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat bunyi selanjutnya yaitu bahwa bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan Ananda hebat semua dapat mendengarkan penjelasan dari Miss Hafsah berikut ini. Ananda hebat, tahukah kalian apa yang akan terjadi jika kita melempar bola ke dinding yang permukaannya keras? Ya, benar sekali. Sebuah benda yang kita lempar ke dinding yang permukaannya keras, maka bola tersebut akan terlempar kembali dan memantul. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Pemantulan bunyi akan terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan yang keras yang dapat memantulkan bunyi diantaranya adalah kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Ada gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Jadi jaraknya ini dekat ya. Nah, gaung ini mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Ketiga, ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antar sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Nantinya bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasan dari Miss ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda dengan permukaan yang lunak seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya sehingga suara asli terdengar dengan jelas. Nah, setelah Ananda hebat semua mendengarkan penjelasan dari Miss Hafsah, nah tugas kalian adalah silahkan Ananda hebat mencari masing-masing 3 benda di sekitar rumah kalian yang dapat memantulkan bunyi dan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, misalnya benda yang ada di sekitar rumah Miss yaitu kemoceng. Kemoceng salah satu contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Alasannya karena kemoceng terbuat dari
dari bahan yang lunak. Pada muatan yang kedua ini kita akan belajar mengenai SPDP. Setelah di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai gerakan dasar tari, kemudian ada pola lantai dalam tari. Sekarang kita akan mengetahui faktor pendukung lainnya dalam seni tari, yaitu adanya alat musik dan lagu yang mengiringi. Nah, alat musik yang dapat kalian gunakan dalam mengiringi seni tari nantinya harus disesuaikan dengan lagunya ya. Biasanya dalam seni tari alat musik tradisional yang digunakan ada gamelan, kemudian ada tamborin, dan ada juga maracas. Nah, dalam pertemuan kali ini silahkan Ananda Hebat bisa mempraktekkan salah satu penggunaan alat musik maracas yang dapat kalian buat sendiri di rumah dengan sederhana. Alat musik maracas yang paling sederhana yang bisa kalian buat adalah kalian gunakan botol, lalu kalian isi dengan batu kecil atau biji-bijian yang ada di rumah kalian. Setelah itu, kalian mainkan dengan iringan lagu ler-iler ya. Miss tunggu performa atau penampilan Ananda Hebat semua mengiringi lagu ler-iler dengan alat musik maracas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu